Kalau foto toraks itu kan bukan foto toraks, foto di radiologi itu biasanya ada beberapa posisi. Ada posterior anterior, ya, anterior posterior, ada oblik, ada lateral. Jadi ada macam-macam. Jadi maksudnya di sini, ketika kita hanya melakukan foto AP atau PA, kita jangan puas dulu. Oh ternyata kliennya cuma itu. Mungkin di foto lateral akan ada kelihatan foto kelainan di foto lateralnya, dan di AP atau PA dia tidak kelihatan. Nanti akan saya jelaskan AP, PA itu dan lateral itu seperti apa. Okay. Kemudian ini pattern are your blue. Jadi ketika kita melihat foto toraks, ini foto toraks itu. Ini kan kalian bisa lihat ya. Ini adalah gambaran jantung. Yang putih ini, kalau putih namanya apa? Kalau hitam ini namanya besar. Oke, jadi ketika kita bilang pattern itu pola dari paru ini. Ini adalah pola paru yang normal, ya, kanan dan kiri ini normal, polanya bagus. Di sini ada hilus, ya, kanan dan kiri. Kemudian ini adalah jantung. Nah, kalian kenali dulu pola yang normal. Kalau nggak tahu pola normal, nggak akan mungkin tahu pola yang patologis. Itu maksudnya. Kemudian be sure you are looking. Jadi ketika kalian misalnya pasien datang klinisnya, kalian harus tahu dulu nih setelah kalian analisis, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Ternyata orang ini, pasien ini mengarah ke tumor paru misal, atau mengarah ke pneumonia misal, atau mengarah ke TB paru. Nah dari situ kalian bisa, setelah kalian lakukan foto toraks, maka kalian akan tahu oh ini ternyata fotonya lebih cenderung ke TB paru, atau oh ternyata dari gambarannya, dari patternnya, dari polanya ini lebih cocok ke tumor paru misalnya, seperti itu maksudnya, ya. Kemudian know what you're looking for. Itu tadi hampir bersamaan dengan yang pertama tadi. Jadi tahu apa yang mau kalian cari, apa sih yang mau kalian cari. Jangan jadi ketika kalian sudah melakukan peran fisik mengarahnya ke pneumonia terus kalian jadinya jangan-jangan ini. Jadi tahu apa sih yang mau dicari berdasarkan apa? Berdasarkan analisis, pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke. Know limits of your test. Jadi foto hanya 20% bisa menegakkan diagnosis. Ya, ingat ya deh. 80% itu dari analisis, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Foto itu adalah penunjang. Pemeriksaan penunjang itu adalah seperti kayak laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Jadi jangan hanya tergantung pada radiologi seperti kebanyakan yang saat ini jadi seperti itu. Jadi kalau nggak ada foto radiologinya, kadang-kadang kalian mau kasih terapi, oh belum ada hasil. Jadi besok-besok jangan begitu. Karena dari analisis, pemeriksaan fisik, kalian sudah harus tahu menegakkan diagnosisnya apa, dan untuk terapinya setidaknya terapi simptomatik sudah seharusnya kalian bisa berikan, ya. Oke. Kemudian apa aja yang perlu dinilai dalam foto toraks, ya. Jadi kalau mnemoniknya itu ini, let me play ABC. Apa aja itu? L lung, M mediastinum, pleura, RV, airway, bone, core atau jantung, diafragma dan extrathoracic tissue. Jadi di sini ada semua nih yang ada di let me play ABCD, ada semua ya. Di sini ada lung, ini parunya, ini mediastinum, ya, mediastinum. Kemudian pleura, di sini pleura. Kalau pleura itu biasanya kalian lihat ada mencari apa? Effusi pleura, ya. Kemudian bone-nya, tulangnya, klavikulanya, apakah ada fraktur seperti itu ya, apakah ada deformitas, apakah ada kelainan kongenital, ya. Kemudian core, jantung nanti berhubungan dengan CTR, nanti akan ada cara penilaiannya, ya. Kemudian diafragmanya, sini diafragma, ya. Ini penting ya, diafragma ini kayaknya kok sepertinya kadang-kadang sering diabaikan. Padahal untuk melihat udara bebas itu diafragmanya ini sangat bisa membantu untuk melihat apakah ada pneumoperitoneum. Kemudian extrathoracid tissue. Extrathoracid tissue itu adalah ini soft tissue-nya. Kalau ada misalnya kasus-kasus trauma, misalnya ada luka kopek, di sini soft tissue-nya mungkin akan bisa kita lihat ada lusen-lusen. Itu adalah udara bebas yang masuk ke jaringan soft tissue. Oke, kemudian next lagi ini apa yang harus dinilai lagi. Nah, setelah kalian tahu ini semua anatomi ini, apa yang paling penting juga adalah identitas.
paling penting. Ya, jadi di seluruh dunia ini marker ini adalah yang paling dipercaya. Ya, itu di seluruh dunia, global, internasional. Kalau ini udah L, berarti itu memang L. Ya, jadi ini tidak boleh salah. Tapi pada kenyataannya di pekerjaan itu memang kadang-kadang sering salah. Walaupun jarang, tapi pernah salah. Kenapa ini tak boleh salah? Karena ketika misalnya ada kasus fraktur, ya kasus fraktur perlu tindakan bedah. Frakturnya di kanan, saya menginformasikannya di kiri. Dokternya bukannya di kiri, ternyata frakturnya di kanan. Ada kejadian ada. Ya, gitu. Jadi ini memang marker sangat penting. Ya. Jadi kalau mau foto juga ini tak boleh nggak ada. Itulah pentingnya ini. Apa aja sih yang untuk foto itu yang harus ada di foto itu yang ini? Yang identitas. Identitasnya apa? Cewek cowok, usia, posisinya apa? Ini posisi PA. Kemudian inspirasinya cukup apa enggak? Ya, inspirasi cukup itu katakan ketika kita harus menghitung kosta posterior ya. Ada satu. Ini kan kosta nih. Ini kan kosta ini ya. Ini kosta. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini berarti ini ada kuat, bagus. Inspirasinya cukup. Tapi kalau dia misalnya kalian hitung kosta itu cuma 6 atau 7, berarti inspirasinya kurang. Ya, oke. Kemudian kualitas gambarnya. Ini kualitas gambar yang sangat baik. Ya, kita bisa melihat perilakunya, kemudian para kardialnya dari corak-corakan vaskularnya ya, vaskularitasnya sangat baik di sini. Oke. Kemudian ini zona ini apa ya? Secara imajiner kalian bayangkan ya zona itu. Jadi paru itu zonanya ada 3, yang upper, middle, sama lower. Ini yang membatasi. Ini batasnya upper itu sampai di kosta 7 ke 10 ini torakal maksud saya, torakal. Baru yang lower itu di bawah daripada torakal 11. Gitu ya. Oke. Ini kan torakal ini. Nih, ini kan torakal ini. Spine, tapi yang torakal. Kan gitu. Nah, yang ke atas itu batasnya 6. Jadi kita hitungnya ya. Zona atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini atas. Baru yang middle sampai 10 sekitar sini. Baru yang di bawah 10 itu adalah yang bawah. Itu gampang, nggak susah. Oke. Kemudian ini. Nah, ini sudah saya katakan tadi bahwa inspirasinya ini ya, itu inspirasi. Jadi ketika pasien itu di foto, pasiennya suruh tarik nafas. Dan nafas panjang, tarik, kemudian di shoot, di X-ray, baru dia boleh bernafas kembali. Ya, hanya kurang detik saja. Itu jadi di situ taunya ini inspirasinya cukup apa enggak. Bagaimana dengan pasien yang tidak sadar? Jadi kalau pasien yang tidak sadar kan dia nggak bisa tarik nafas, nggak bisa suruh ini. Jadi memang fotonya seadanya. Mungkin kelainan yang lain, mungkin diharapkan oleh klinisi, mungkin jantungnya ada pembesaran ataukah ada gambaran infeksi atau pneumonia daripada paru ataupun gambaran kelainan saraf di paru. Tapi ya memang tidak bisa ada kuat. Makanya seperti basic yang konsep tadi. Jadi one view is no view, itu maksudnya juga. Ya, oke. Kemudian ini inspirasi dari mana taunya yang tadi? Torakalnya kita hitung 8 ke 10. Kemudian posteriornya kalau yang dari posterior itu 8 sampai 10, yang anterior 5 sampai 6. Maksudnya gini ya. Ini yang kelihatan ini adalah justru yang posterior. Kan tulang kosta itu kan dia sampai sini deh. Sampai belakang nyambung sini. Ya. Jadi foto ini yang sangat kelihatan dominan kostanya adalah yang si belakang ini sebenarnya. Oke, mudah ya. Ini. Jadi paru kosta itu sampai sini udah diem gitu enggak? Sampai ke belakang sini kan? Ya. Jadi ini yang posterior, yang belakang. Yang anteriornya mana? Ini. Nih, yang gini nih. Nih. Oke, lihat kan? Kalau di sini dia yang ini kan posterior nih. Ini yang kelihatan ini. Ya, yang anterior itu yang gini nih. Nah, nih, yang kelihatan
Lihat, kan ada gini dia. Saya lihat, matanya coba diatur menjadi 10 dimensi. Oke, kemudian, nah ini dia foto PA. PA itu posterior anterior. Gampang ingatnya ya. Jadi ini pasiennya ini velum, ini velum. Katakanlah ini velum. Kemudian sinar X-ray-nya ditembakkan di punggungnya, di back. Nah, jadi makanya posterior anterior. Anteriornya apa? Kasetnya, buckle-nya. Gitu cara mengingatnya, ya. Jadi kalau misalnya pasiennya berbaring ini posisi apa berarti? AP, good. Kenapa? Karena X-ray-nya dari depan, buckle-nya atau filmnya di belakang. Gampang kan bedanya? Sangat gampang. Kemudian ini apa yang interpretasinya? Apa yang kalian nilai? Seperti tadi ya, balik lagi tadi nama, usia, kemudian jenis kelamin, tanggal, ya, sama klinisnya. Klinis ini sangat penting ya untuk dituliskan oleh klinisi. Kemudian trakeanya ini trakea ini yang hitam. Ini trakea harus dilihat juga. Kemudian jantung, mediastinum, dan diafragma yang kayak tadi masih sama. Oke, kemudian ini trakeanya ini bisa kalian lihat, nanti ini kan kalian dapat di semuanya. Cara melihatnya ini adalah imajiner, garis imajiner yang bisa kita lihat ya, ini gampang. Kemudian next lagi ini jantung, mengukur jantung. Nah ini CTR. Jadi caranya adalah ini cara gampang ya. Sebenarnya ini sih harus ada, kita tarik garis midline ya. Kemudian ini A, dari garis midline ini kita tarik ke kanan berapa A. Kemudian dari midline sini kita tarik garis ke sini B, baru di ini kali ini baru di per ini. Ini tambah ini garis, jumlah dari garis yang di kuning ini dibagi dengan yang merah, maka akan dapat ininya. Jadi secara normal kalau posisi AP dia kurang dari 50%. Tapi kalau pasien tidur itu adalah kurang dari 55%. Ya, itu baru dikatakan. Kalau lebih dari itu baru dikatakan kardiomegali. Ya, gampang ya. Nanti semua kalian pasti akan dapat foto normal. Nanti coba cek sendiri ya. Sudah diajarkan. Ini hanya anatomi, gampang bisa dilihat nanti. Kemudian ini diafragma. Ya. Kemudian ini kostum penikusnya. Kostum penikusnya ini untuk apa dilihat? Kira-kira kostum penikus. Ini ujung ini kostum penikusnya. Jadi kalau ada kasus-kasus cairan bebas di pleura akibat perobekan dari pleura, maka ini akan terisi cairan. Namanya infusi pleura. Ya, jadi di situ makanya kita perlu lihat. Kemudian lung ini bisa nanti kalian kalian lihat. Jadi kalian kalau melihat foto paru ini sudah saya ajarin ya, cara gampangnya, cara kalian cepat mudah ya. Pertama-tama boleh dari dalam atau keluar, boleh dari luar ke dalam. Maksudnya boleh lihat jantung dulu, kemudian pankreasnya, baru kemudian bone ya, baru kemudian soft tissue. Boleh juga dari soft tissue dulu, bone, baru pankreas yang lain. Nah, setelah kalian lihat saya kasih foto, yang pertama kali di pikiran kalian adalah bandingkan kanan kiri. Ya, bandingkan kanan kiri, simetris apa enggak? Yang kedua, tadi kan saya udah ajarin secara imajiner regionnya, zonanya. Nih, kalau kalian kesusahan melihat zona, boleh kok kalian tutup ini lihat. Lebih gampang kalian membandingkan kanan kiri. Oke? Udah itu kalian lihat di sini, middle-nya. Bandingkan, baru lihat bawahnya. Gampang. Nanti kalau ada corakan-corakan, nanti akan ada contohnya, maka akan gampang kelihatan jelas, gitu ya. Memang perlu latihan, memang perlu ya. Tapi begitu cara singkatnya. Kemudian apa? Lihat ininya. Baru kalian
bergeser nggak trakeanya, bergeser nggak heartnya, itu gampang, ya. Oke, jadi itu yang cepat untuk baca foto-foto thorax, ya. Oke, kemudian ini pun tadi saya udah bilang apa aja yang ada, sternum, clavicle, scapula, ribs dan spine. Jangan lupa ya, bone itu penting ketika kalian satu kasus trauma. Yang kedua apa? Kasus malignansi. Ya, lihat bone-nya apakah ada destruksi, ya, destruksi di kostanya kah, atau di klavikulanya kah, atau di sini ini paling sering di sini di kosta paling sering juga, ya. Jadi tumor-tumor yang malignansi itu ketika kalian misalnya lihat tumor, wow itu udah tumor paru di lobus mana, di segala macam, tapi kalian nggak menilai ininya, jangan ya, tetap dilihat semuanya. Oke, next. Ini yang tadi inspirasi yang kurang sama yang inspirasi cara melihat fotonya. Ini yang terlalu terlalu dalam, menarik nafasnya jadi seperti kayak diafragmanya ini seperti kayak flattening ya. Harusnya kan ada gerian itu harusnya agak melengkung seperti itu. Oke, kemudian ini foto torakal. Ini caranya orang mengambil dari lateral ya, dari samping. Jadi pasiennya seperti ini, maka fotonya di sini, X-ray-nya dari sini ditembakkan. Ya, inilah hasilnya. Kenapa harus perlu ini? Kadang-kadang kalau misalnya di AP kita tidak melihat suatu infusi pleural yang sedikit gitu, maka kita boleh melakukan foto lateral, maka dia akan lebih kelihatan, bisa kelihatan dari sini. Apalagi misalnya pembesaran jantung, kita bisa melihat ini, bisa kita lihat pembesaran jantung mana yang lebih dominan, gitu ya. Oke, kemudian apa yang harus dinilai, nanti kalian bisa belajarin ya. Kemudian ini, jadi foto lateral ini pembagiannya, ya. Kalau misalnya di paru itu kan punya beberapa lobus. Kalau yang kanan lobusnya berapa? 3. Kalau yang kiri 2. 2. Nah, ketika fotonya di lateral, uppernya ini, upper lobe, middle lobe, sama lower lobe. Ini yang kanan, ini yang kiri, hanya 2, upper dan lower. Seperti ini juga yang foto AP atau PA, ya, bagiannya. Oke, ini yang apical view. Apical view ini untuk melihat apex, sini. Untuk melihat ini, kadang-kadang di paru itu kan dia kadang-kadang nyempilannya suka sembunyi di apex yang atas gitu. Jadi kadang-kadang kita ragu ini sudah tahu nggak ya? Apa yang kita lakukan berikutnya? Foto notik atau apical view. Next, ya. Ini perbedaannya. Tadi saya sudah katakan perbedaannya sebagian AP dan PA, ya. Scapula sits perfectly of thorax. Jadi scapula ini, jadi itu sepertinya di pikirnya si kaku thorax ini, atasnya ini, ya, scapula ya. Kemudian clavicle project over. Sebenarnya ini jadi dia sebenarnya kalau foto ini kan soal kayak AP ya. Nah, tapi ini bukan AP, ini PA. Klavikulanya ini biasanya dia memang berada di atas sini, ada di over di atas daripada si kaku. Nanti kalau yang kadang-kadang ada yang mengatakan bentuknya seperti V. Itu kalau AP itu seperti S klavikulanya, gitu ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian ini yang AP, foto AP itu gini, ya, foto tidur. Jadi X-ray-nya di anterior, bangkalnya atau filmnya di belakang, ya. Oke, kemudian ini foto lateral likuiditas. Ini untuk melihat infusi pleural. Pasien anak-anak dengan PKF atau orang dewasa, kalau misalnya untuk melihat cairannya sudah bagus apa enggak atau malah overload, maka klinisi akan sering memintakan foto lateral likuiditas, ya, untuk melihat, untuk menghitung pleural effusion index-nya seperti ini. Ini pleural effusi, ini parunya, ya. Oke, kemudian ini posisinya, ya, view-nya bisa ada HP, PA, RAO, RAO, LPO, RPO, ya. Kemudian ini dia caranya, nanti bisa dilihat. Ini juga RPO, RAO, seperti ini gambarnya. Tapi ini sudah nggak dilakukan ya, Dek? Sudah tidak dilakukan. Jadi kalau ada kecurigaan seperti kayak pembesaran jantung atau tumor-tumor
Nah ini yang paling penting. Untuk membaca fototoraks ini yang harus kalian ketahui. Ya, jadi nanti kalau skillab, kalau misalnya dari kelas, acuannya ini bacaannya. Tentukan fotonya ini AP atau PA, kemudian jaringan lunaknya tentukan apakah bagus atau enggak, apakah ada lusensi soft tissue atau klasifikasi, ya. Kemudian lihat tulang-tulangnya baik apa enggak, ada fraktur atau tidak. Kemudian sinusnya lancip apa enggak. Kemudian jantungnya nanti kalian ukur CTR-nya. Kemudian trakenya di tengah atau bergeser. Kemudian corakannya lihat, ya. Corakannya seperti tadi. Tadi kanan kiri kanan lihat upper, middle, lower gitu ya. Kemudian apakah ini tidak tanpa proses spesifik, ini enggak lagi ada ya. Ini enggak lagi. Ini sebenarnya sesuai dengan pemeriksaan sih, sesuai dengan misalnya pasien ini CA mami gitu ya. Kalau CA mami kita maka akan harus menuliskan ini tidak tanpa metastasis ya, seperti itu. Oke. Thank you. Nah, ini. Oke. Coba menerapkan seperti yang saya katakan tadi. Langsung kelihatan kan? Walaupun nggak ada ini. Kanan kiri kami ada upper, berarti dia di mana kelihatannya? Ini, gitu. Gampang kan? Ya. Kemudian ini CTR, ya, mengukur CTR. Kemudian ini, nah ini adalah kasus apa ini? Pneumotoraks. Ini apa? Ya, iya. Ini udara. Ini apa nih? Jantung. Cairan atau tumor? Apa kira-kira nih? Coba pikir logika. Kalau ada masuk kita ada udara di sini yang masuk, ya, dia kan ke pleura nih, pleura sampai masuk udara. Kira-kira ini apa yang ada di sini organ lagi? Selain pleura apa organ di situ lagi? Apa deh? Ya paru, iya kan, parenkim kan. Pleura itu kan pembungkusnya, ya, dia bukan parenkim paru, dia cuma pembungkus, ya kan, pembungkusnya sobek, masuk udara, tentu dia akan kolaps. Itu logikanya. Gampang kan? Gampang. Ini tension apa enggak kira-kira? Dorong enggak kira-kira ini? Dorong ya. Kenapa? Ini core-nya udah mau sampai ke sini batas jantung yang kiri. Harusnya kan batas jantung kanan kan di sini nih. Tapi udah didorong sama siapa? Paru. Ya. Oke, ini paru yang collapse. Ya. Oke. Terus ini pneumonia. Di mana ini? Infiltratnya di mana, kanan apa kiri? Kanan. Kanan, atas, bawah, tengah? Atas. Masih kan? Yang ini di mana? Kanan atau kiri? Kiri. Iya. Terus ini foto lateralnya. Foto lateralnya ini di mana? Di atas atau di bawah? Di atas tuh. Ya. Oke. Kemudian ini apa ini? Apa yang kalian harus perhatikan sini? Dia aneh nggak di situ, di bawahnya ada sesuatu. Itu adalah udara bebas. Yang namanya pneumoperitonium. Di sini ada? Enggak. Ini apa ini? Pneumoperitonium enggak? Iya. Iya. Organ apa di sini? Di bawah. Ini kan kiri ya. Kalau radiologi itu kiri, posisi anatomi kayak gini. Ya, ini kan kiri. Di bawah diafragma yang kiri ada apa di sini? Organ apa di sini? Apa? Nggak apa-apa, ayo kita ini aja. Logika, saya pengen tahu logika kalian gitu. Apa di sini? Di bawah sini. Lambung. Apa? Lambung. Ya, lambung. Benar, lambung. Lambung di sini loh, Dek. Hebat di mana? Kanan. Diafragma kanan kan. Makanya warnanya begini. Nggak ada udara di situ. Ada udara di hebat. Enggak. Kenapa ini ada udara? Lambung. Lambung ada udara? Enggak. Ada lah. Apa aja ada? Sisa makanan. Iya kan? Material segala macam kan di sini. Jadi jangan salah. Makanya kenapa saya tunjukkan ini, saya tunjukkan ini.
Oke.